Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana kita akan melanjutkan kajian kita di ilmu huruf. Kemarin kita di minggunya malam Jumat lalu menjelaskan tentang ilmu huruf ini. Yang dimaksud pembahasan di sini adalah membahas daripada huruf-huruf hijaiyah atau huruf Arab Jabariyah. Satu huruf itu ada maknanya, ada arti. Karena hanya huruf hijaiyah lah yang ada artinya. Tanpa baris, tanpa titik pun ada artinya. Maka huruf-huruf yang lain tanpa ada baris, tanpa ada titik, dan tanpa ada huruf-huruf yang menyertainya, maka tidak bisa menimbulkan arti atau makna. Sehingga selain daripada huruf-huruf hijaiyah ini, ada artinya ketika huruf sudah menjadi kata, kemudian kata menjadi kalimat. Di sini huruf-huruf, satu huruf atau per huruf ada artinya, maknanya. Pada minggu yang lalu, di malam Jumat yang lalu, kita membahas tentang huruf alif. Huruf alif kita mereview sedikit pembahasan di malam Jumat lalu. Kita jelaskan, kita uraikan letak pada hidung ini yang bermakna Ismullah atau nama Allah sebagai simbol Allah yang Maha Esa. Maka alif pada diri kita ini disebut adalah nyawa atau napas. Maka semua gerak atau fungsi tubuh sesungguhnya adalah geraknya napas atau geraknya nyawa. Nah, simbolnya adalah huruf alif. Di sini dikatakan bahwa alif adalah simbol Allah yang Maha Esa. Maka sudah terang kalau di dalam diri alif itu adalah simbol daripada nyawanya kita atau napas kita. Maka ketika tangan bergerak, sesungguhnya gerak itu adalah geraknya napas. Ketika kaki bergerak, maka sesungguhnya gerak itu adalah geraknya napas, cuma berbentuk kaki. Ketika mata melihat, sesungguhnya yang melihat adalah napas. Ketika lidah berkata, sesungguhnya perkataan itu adalah perkataan napas. Inilah maksudnya, apapun fungsi dari semua batang tubuh kita adalah semua berpangkal daripada napas. Maka napas kita cari lagi, siapa sesungguhnya yang disebut dengan roh. Inilah Maha Esa atau simbol keesaan. Ada lagi, tubuh kita ini saling mengakui. Ketika tangan bergerak, ujar tangan, aku yang bergerak. Ketika kaki bergerak, ujar kaki, aku yang bergerak. Nah, tidak ada. Semua adalah napas. Maka kemarin kita mencontohkan, mengambil suatu analogi bagaimana menggunakan napas ini di dalam sholat, agar sholat kita itu tidak ada sebutan menyembah, tidak ada sebutan yang disembah, karena Maha Esa. Kalau masih menyembah, tadua masih. Kemudian ada yang disembah, tadua juga pulang. Maka ketika tangan mengangkat gugur napas, karena sudah naik ke napas, lidah berkata napas juga. Atau nyawa lagi, naikkan lagi jadi nyawa, naikkan lagi daripada roh. Maka inya juga yang bergerak. Esa jadinya, bebacaan kah apakah langsung
kepada yang mempergerakannya. Kata-kata yang mempergerakannya inilah kepada roh. Di dalam ilmu sifat 20 inilah disebut dengan hayyun. Langsung kita hayatnya, hayyunnya. Tangan bergerak tanda adanya hayyun. Kaki bergerak, mata melihat, telinga mendengar, itu sama semua. Maka kalau alif tadi simbol di diri adalah napas kita, barulah ada huruf-huruf berikutnya. Kita janji pada malam hari ini kita akan langsung mengupas 3 huruf, yaitu huruf ba, ta, dan sya, karena bentuknya sama. Titiklah yang membedakan namanya. Nah, dari sini kita akan mengungkap sejarah adanya huruf ba, sejarah adanya huruf ta, dan sejarah adanya huruf sya. Maka perlu kita ketahui dahulu, boleh dibaca sendiri di buku kita pada halaman 264. Ba adalah pada mata, al-baqi maha kekal, sebagai ciptaan Allah kekal. Maksud kekal ini kada mau hancur, kekal. Nah, bahasa kekal ini adalah bahasa roh, sifat daripada roh. Kemudian ada huruf ta, ini pada rongga atau lubang tempat mata. Rongga ya. Kira-kira yang disebut rongga itu tempatnya mata, wadahnya, andakan mata. Ya. Al-Tawwab maha penerima taubat dari hambanya, makanya huruf ta 2 titiknya. Kemudian huruf sya, simbol bahu kanan. Al-Syabib maha menetapkan keimanan dan adanya segenap makhluk. Kira-kira simbol bahu kanan ini apa maksudnya? Kenapa ada di bahu kiri? Ya, sedangkan bahu kiri itu kaitannya jim. Sya, andakannya di bahu kanan. Rancaklah kita biasanya nonton atau apa betamuan non kawan. Bahu nang mana nang rancak di tapak. Nah, ya. Betamuan pulang aja. Iyalah. Amanah. Makanya sini simbol daripada ketetapan keimanan segenap makhluk. Jadi semua beban adanya manusia itu dibebankan semuanya. Tugas jadi memikul sampai jahir pun. Apa aja orang bangkatan cek ya. Amun hendak puas malihati bahu mana nang rancak dipakai itu kepala buhan. Iyalah. Pasti bahu kanan bahu angkat semen kah bahu kanan juga. Kayu kah bahu kanan. Kenapa kada ka mau ka bahu kiri? Ya kan? Makanya apa nang dilihat itu kan ilmu sebenarnya. Ka bahu kanan. Makan bahu kanan juga kada dilimpahkan amanah itu makan ke tangan kiri kada mau juga. Karena di bahu kiri ini ada huruf jim. Di bahu kiri. Nah kita bahas dengan ilmu huruf. Allah menciptakan makhluk, Allah hembuskan rohnya. Berarti ini disebut dengan huruf alif. Ya. Ada huruf alif. Ketika alif disimbolkan pada tubuh manusia, pada hidung, mata, simbolnya adalah napas. Napas inilah berarti simbol daripada roh. Makanya disebut alifnya adalah af'alnya ya. Alif lam ha. Alif apa artinya? Af'alnya. Kita ini nah alif lam ha seberataan nang bagarak itu napas, jangan ada lam lagi nang kedua, jangan ada ha. Makanya alif lam ha, maka disebut dengan af'al.
Ketika alif atau kita langsung kepada roh dihembuskan, ada sesuatu yang Allah koreksi dahulu. Karena anggap aja kita bicara kan ilmu huruf lah, kita sebut alif aja, jangan ke napas, jangan kepada roh. Sudah tahu juga artinya. Anggap aja kita mau ulah huruf alif, lah tiup ulah huruf alif. Imba sudah diulah huruf alif dan semua diuji. Siapa yang diuji? Sesungguhnya itu yang diuji ya huruf alif ini. Huruf-huruf yang lain itu lambang simbol kelakuan daripada huruf alif. Nah, simbol. Ketika huruf alif ini ditanya, ini kembali ke asal. Man anta, man ana. Bentuk pertanyaan itu bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan itulah berbentuk kayak jukung tuh. Man anta, man ana. Tuh pertanyaan seolah-olah itu. Kalau kita tengah mengiau seseorang supaya sampai kawa mendatangi lawan kita, yalah kita andaki jukung, kirim jukung ke rumahnya aja supaya nya kawa ke sini kia jukung. Imba sudah jukung berbuat orangnya ke jukung, yalah berbuat orangnya ke jukung, tarik sampai betakun aja tadi nang menjelungi jukung tadi tenang menjakut jukung siapa nih? Nah itu siapa? Jukung ko juga insiden berbuat di jukung. Pada tahun nang mengirimi nang mangyau ini perat. Jadi huruf bentuk jukung ini belum bertitik lagi, belum disebut dengan huruf. Makanya kita sebutkan kemarin susunan huruf hijaiyah itu bukan susunan penciptaan, bukan. Karena alif ba ta sya aja. Tak seolah-olah ba dahulu hanyar tak hanyar sa seolah-olah. Bentuknya inilah yang disebut dengan apa? Kalau huruf ba bentuk daripada rongga. Wadah nih, wadahnya dahulu. Wadah. Ketika ia menjawab pertanyaan itulah siapa nih? Jukung siapa? Ampun pian jukung. Jadi ulun berbuat ampun pian kuasa pian berarti ulun nang dijukung nih. Pian caburakan tercabur ulun kan ampun pian. Tuh sama. Itulah dalam jawabannya. Ana antallah betitik dua tuh. Jadi huruf tak dahulu. Tak. Inilah tak disebut adalah apa sebutannya? Bola matanya. Ia melihat. Jadi bakni wadahnya. Tapi kita kadang menyebut bakni padahal lain dulu belum. Jadi tak ini melihat sudah melihat. Ya, karena sudah melihat, adakah nang lain lagi nang ika melihat umpama? Kada ada pian tuh Pak. Kalau aja ada nang lain kada pian tuh Pak. Tuh. Takuni pulang, uji pulang. Dustane ya. Kada pian tuh Pak. Kalau ada nang lain tagar buka kada, lan pian tuh Pak. Terserah piannya lagi. Nah, inilah batitik tiga syak. Disimpulkan dengan keimanan, percaya. Jadi tak ini berartinya melihat, sebab ia membuat pengakuan karena melihat. Nah, karena ia melihat, inilah disebut dengan penyerahan.
disebut dengan di dalam ilmu syariat disebut dengan taubah. Huruf ta. Kita rasakan aja tuh logika bisa menerima atau kata. Ya kan? Rasakan ketika napas bus. Nah, sekarang bandingkan dengan diri kita. Tangan bergerak, tangan bergerak angkat. Lidah kan belum berkata lagi, tangan bergerak. Coba pang kita takuni tangan kita nih. Wih, tangan. Ini siapa nang bergerak? Ujar tangan, aku juga. Nah, ini ngarannya kada melihat. Ingkar. Ini ingkar ngarannya tangan. Siapa yang bergerak wahai tangan? Aku juga ajar tangan. Tuh. Ingkar. Di dalam ingkar inilah yang disebut dengan ada kekejian situ. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah. Sesungguhnya orang yang melihat lawan aku jar Tuhan mencegah inya kada berbuat keji dan munkar. Kejinya itu di mana tuh? Ini jukong siapa? Jukong kok maakui tuh keji itu. Ya kan? Keji berarti ampun siapa? Jukong tadi ampun kok. Ujar ampun jukong rasanya aku pang jahana mengirimi jukong nih. Kada ada nang mantar, lain pian nang mantar. Tuh ingkar keji dan munkar. Di masyarakat kata-kata keji dan munkar itu bilainya membunuh, yalah. Tuh perbuatan keji itu, ya kan? Munkar itu artinya ingkar-ingkar aja, dibayangkan nang kenyataannya. Ternyata kita tuh bisa kada sadar hidup keji dan munkarnya itu nak kada sadar. Lambangnya adalah huruf ta. Ketika huruf ta ini, ya kan, bubujuran lah. Ini tangan ini nah, anggap aja kita. Wahai tangan siapa yang bergerak? Kada wani tangan mengakui pian napasan, pian nyawa yang bergerak. Lain aku ya tangan nyawa yang bergerak. Di orang Matapura tuh bagus benar. Pada mau tak akui, coba aja. Ya kan? Mati unda kada ada nyawa aja ya nah. Orang Matapura bagus. Nyawa harus mana? Jadi apa? Ketika tanya diuji, ini kan analoginya tuh sekarang begini. Kalau kita tuh dicacati orang, ya kan? Untuk percaya nang kedua sulit kalau sulit. Iya, yang ditakuni benar nih. Karena adanya huruf ta ini kan 3000 tahun nih. Pada gampang-gampang nih, 3000 tahun. Man anta, man ana antallah. Ingkar masih 3 kali mengingkari 3000 tahun. Yang ketiga ana antallah, kada langsung percaya lagi. Ketika ia sudah melihat, diuji penglihatannya itu. Kalau mata nang mengakui kayaknya, kalau tak akui. Begitu ia dengan tegas mengatakan ana antallah. Kalimat lain apa? Setelah tuntung salam apa biasanya? Ya, istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Huruf ta. Ya zal jalali wal ikram. Siapa gerang nang menyampaikan ikam kasih ini tadi siapa? Ditakuni pulang. Nang sehingga kawa melihat aku bertamuan lawan aku. Jadi ujar nang bentuk nih. Roh nih kisah. 3000 tahun unda di neraka. Seikut-ikut ya kadada yang mailangi menghubungi kadada juga. Ternyata nang mencaburakan pian, nang maangkat pian, nang maampuni pian. Allahumma antas salam. Tuh maksudnya itu. Tegas. Makanya orang habis sembahyang itu setelah istighfar. Istighfar itu nih bila jabat titik 2 istighfar tuh. Ya kan? Kekuatan dari istighfar ini diuji dengan kalimat Allahumma antas salam.
Kenapa habis salam sembahyang setelah istighfar membaca Allahumma antas salam? Karena orang sembahyang itu adalah anta budala ka'anaka tarak. As-salatu mi'rajul mu'minin. Orang sembahyang itu bertemuan lawan aku jitun aku uji bubujuran lah. Tadi sembahyang bujuran lah bertemuan lawan aku tadi. Allahumma antas salam. Itu maksudnya setelah Allahumma antas salam ini, Allahumma antas salam itu bacaan di dalam syariat orang yang tuntung mengerjakan salat. Maka sejarah roh itu. Jadi dari gerakan sembahyang sampai bacaan sembahyang itu adalah mengisi daripada cerita roh sampai jadi jahir, sampai jadi wujud. Allahumma antas salam. Ada pian pemilik keselamatan, pian yang memberikan keselamatan, kada kalain lagi. Ada lagi ya. Nang kau menolongi pian semua. Nah, inilah makanya satu diadak di bahu kanan. Simbol keimanan kita. Jadi bila bertemuan kawan, bila ada menapak huruf ke bahu kiri, nah antara dua atau antara, karena huruf jim. Bila ada neraka surga kan gitu. Bila ke bahu kanan nanti aja. Parah sudah. Pilkada, yalah. Tak pakai bahu kanan. Bila bertemuan guru-guru, nah ke bahu kanan tangan guru. Alhamdulillah aja boleh ke rumah, mudahan jadi ya. Ya bahu kanannya aja jadi tuh. Memikul simbol keimanan. Jadi huruf sya ini artinya kokoh. Apa yang kokoh imannya? Kada lain lagi. Kokohlah imannya. Itu simbolnya daripada huruf sya. Di mana letaknya? Bahu kanan. Nah, ya kita tulis ini. Kalau huruf ta ini matanya bentuknya ini adalah rongga wadahnya. Rasakan kita. Kalau kita itu berbuat salah, ya, orang sembahyang itu setelah salam ia diuji, ia dikokohkan karena ada huruf sya. Berarti kita sembahyang itu merasalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma tassallam minka salam tabarak ya jalali wal ikram. Dilekatkan Tuhan huruf sya di bahu kita, diuji bubujuran jiwakahnya jar Tuhan kainanya nih. Babaya tuntung bersembahyang lain kisah pula. Kawalah kita menjalani kehidupan kita ini sebagaimana Allah merancang huruf-huruf kokoh. Jangan sampai lepas. Lapasnya apa? Imbah sudah tuntung sembahyang kita duduk di warung makan apa? Siapa aja namanya aku jahanak sembahyang tadi lapar parut. Katamu nasi, 2 piring kenyang. Siapa namanya makan nasi? Siapa nama nyuap? Tangan. Siapa nama ikut gigi? Anda boleh berkata itu? Boleh. Tapi boleh berkata apapun kita asal tahu siapa sesungguhnya yang berkata. Boleh mengatakan aku yang melihat, tapi kita tahu siapa sesungguhnya yang melihat. Boleh kita. Amun kada ada ilmunya asal sabat benar itu ngarannya keji dan munkar kada tahu di diri. Karena pulang ayat. Silahkan aja, ada yang menyebut ayat, ada yang menyebut hadis, ada yang menyebut hadis qudsi, macam-macam, ada yang menyebut perkataan ulama. Man arafa nafsyah. Dari titian huruf ini siapa perintahnya dulu yang muncul? Kenali dirimu dahulu. Tak aja itu. Kun fayakun sama rumusan 3 tetap 3. Maka nih dari huruf sya ini nah, rasakan kita nang hidup di dunia ini. Imbah tuntung sembahyang itu apa?
menyimpangkah kadakah? Penyimpangan yang nyata bisa jadi catatan seorang. Penyimpangan yang kada nyata itu nang merasa bujur terus cek ya, karena keilmuan kita itu hanya belajar pada tingkat syariat itu, ternyata yang bahayanya ke situ. Itu paling bahaya. Pembahyang aja, Allahu Akbar. Khusyuk dengan siapa? Khusyuk dengan bacaan. Kada khusyuk dengan diri. Cek surah apa nih aku baca aja. Karena apakah tubur terganggu. Ya kan? Tuh. Jadi cerita kita sembahyang secara syariat ini digambarkan ini huruf syad diuji. Kada gampang-gampang betitik 3 ya. Kada gampang-gampang, makanya kenapa diperintahkan di Al-Qur'an itu orang yang sudah mati untuk dibacakan kalimat syahid. Kenapa itu? Itu orang yang sudah mati diperintahkan dengan doa huruf sya'nya diawali. Kenapa? Rohnya kada ada. Nah sekarang kita yang hidup ini parah daripada yang sudah mati. Kita merasa hidup masih padahal sudah mati. Rasakan itu. Siapa yang minum aku juga, siapa yang berusaha aku juga itu mematikan. Apa yang dimatikan? Roh ditiadakan oleh kita. Kita mengakui tangan bergerak, tangan mengakui yang bergerak, berarti apa? Kada membunuh roh lah kita, mematikan. Kalau di dalam jahirnya dunia nyatanya perbuatan keji itu dianggap membunuh, ternyata membunuhnya di dalam keimanan kita adalah mematikan roh, meninggalkan roh kita. Ada mengakui tangan bergerak, tak akui tangan yang bergerak itu membunuh. Tak akui kita bawa dalam sembahyang Allahu Akbar. Tuh. Siapa yang berkata Allahu Akbar, siapa yang mengangkat tangan, siapa yang berdiri betul, kita rasakan, kita ke situ. Siapa nih yang mengakui? Ada keakuan. Kalau kita tahu ilmunya, oh ternyata adanya napas menandakan adanya nyawa ternyata adalah daripada roh, maka roh pasti bertemuan. Satrum pasti bertemuan dengan riam kanan, kadang itu bisa. Itu maksudnya anta mudalah ka'anaka taraka, itu jelas. Tapi kita ini terbaca ayat itu seolah-olah kita melihat secara jahir, melihat dengan Tuhan, kehendakan melihat Tuhan. Allahu Akbar. Anuja model kayak cahaya aja ada aja. Tuh kan banyak kenyataan orang. Aku juga melihat bayangan jar. Tuhan dianggap bercahaya itu nah. Hati-hati, mata melihat, ya kan? Apakah mata terlihat? Bila mata mengakui melihat, padahal mana aja kita, ya kan? Kalau sudah tahu ilmunya kan lebih mudah. Karena tahu ilmunya. Untuk itulah apa sih ya? Setelah kehidupan ini yang akan kita hadapi. Rasakan tuh. Ternyata begitu masuk liang lahat, hanya rasa langkah meninggalkan belum bergerak mengangkat batis yang sebelahnya, datang malaikat dah. Tuh, datang malaikat. Catat ya kan Bang aja. Selama ikam hidup apa nang digawi amal. Catat. Ya kan? Catat itu. Yang sudah tuntung dah. Kalau nggak akan digulung kain kapan nyangat. Begitu 7 langkah meninggalkan, tuntung catatan sudah. Jadi kita mencatat itu 7 langkah aja. 7 langkah, tuntung kita mencatat semua amal dalam kehidupan kita. Imbas sudah 7 langkah, datang nang berdua. Nah, nang berdua nih yang diulu-ulu oleh Nuaiman Marrabuka ya. Nah, nang berdua itu nang mana konnya?
Waman nabiyuka, jangan nyaring-nyaring dia Nuaiman tuh orangnya di atas. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sedang di atas kubur masih. Jangan nyari-nyari dia Nuaiman tuh orangnya di atas. Cuma Nuaiman yang wani menjawab dengan dua malaikat di dalam kitab Sirah menceritakan. Jadi kita 7 langkah itu didatangi berdua. Datang berdua dengan beberapa pertanyaan. Dilanjutkan, yang pertama adalah masalah salat kita. Nah, maka yang masalah salat ini huruf ta. Ternyata huruf setelah alif adalah huruf ta. Tuh. Kadang dulu jangan sikom periksa ya sambayangnya kayak Pak. Oh, periksa sambayangnya. Oh, kada ketinggalan waktu orang nih, siang malam. Buka lembaran berikutnya, oh kada ketinggalan waktu juga menyambati orang. Impas. Impas. Kada kawan. Jadi malaikat masih kong, banyak gawian kita nih apa? Banyak mana yang disambati sidin, kemana kita mantar pahala orang nih? Wah, kemana tadi pahala tadi? Karena baca catatan. Habis amal. Tuntung masalah sembahyang. Tuntung masalah sembahyang, masalah harta pulang ditakoni. Kenapa? Kan kita yang mencatat tadi, kain kapannya dibuka plok, dibuka. Nah, ini sidin ada bisi kapak. Bisi tokol ada juga, kemana aja mancat tukakan tokol nih. Bah dicek, ada nang pacah kepala orang sudah. Habis sambil pencaharian sidin. Takor. Tuntung masalah harta, apa pulang ditakoni? Umur pulang. Kadang dulu letik umur. Kemana aja? Nah, rugi pulang situ. Terakhir masalah ilmu. Tuh. Kayak apa? Ilmu sembahyang aja syariat yang digawi. Cek masalah ilmu mah belajar syariat aja pikih aja belajar sidin. Bila ada nang kada bau sali cagar bakal lahian tuh di situ. Apalagi ini musim Maulid rame sudah nih. Rame yang masalah Maulid. Kemana? Di rumah jaga di rumah. Tuh situ jauh orang dua mulitan jah guguan bidah tuh. Ya. Ini nang dua mulitan. Datang mana? Tuh, oh di situ tadi. Kenapa biar udah turun? Kuler dah aja. Oh nyawa sama dia dah. Ya, ilmu dihisab. Rasakan kan kita tuh. Rasakan kita itu. Perbedaan paham jangan sampai membuat huruf tak kita ini rusak. Rasakan. Kita kan bicara hukum. Ada nang bau sali, ada nang kada masih aja. Maka ujar Tuhan sudah kubadahi ikam bau sali, pahalanya ajabnya nang ini. Ikam kada bau sali, pahalanya ajabnya nang ini. Sudah masing-masing ku siapakan. Aku kada menakuni orang nang bau sali kebat nang kada bau sali. Kenapa masih bergaduhan? Terjadi kada? Kira-kira yang apa yang kita ungkapkan ini terjadi kada? Gara-gara terjadinya tadi karena kada pindah huruf alif itu ada pada napas kita, pada hidung. Inya lihat langsung ke dalam. Inilah ilmu terakhir dihisab. Batatai usolli bardal maghrib. Takurihing nang kada usolli. Allahu akbar. Di mana takurihingnya? Beilmu sudah kadainya sudah tahu. Tapi apa nang kada tahu usolli pada nang dihiga. Tijak. Ya, banyak. Bahkan kita dengan mata kepala seorang menyaksikan tuh di masjid besar Banjarmasin ya kan, tatatai ya anak sembahyang imam Allahu Akbar bersikut masih. Bayangkan, inilah kenapa ilmu dihisab terakhir. Tahap keilmuan hanya pada fikih semata. Melihat sembahyang tindak ada bujur batis, tendang sini. Imam sudah Allahu Akbar, ini harus menata orang aja.
Rasakan ilmu dihisab. Tak apa menggeduhinya bau salihnya no Tuhan berurusan. Ini nang kada bosanya nang bau salih kada kawa mau urusin nang kada bau salih, nang kada bau salih kada usah mau urusin nang bau salih. Apa yang ia yakini gawi bila ada nang betakon bau salih kada. Kenapa kada bisa ini. Jangan bisa sarikan. Harus maulid kada maulid nang bamulitan lebih baik salah mencintai daripada salah memuji dengan semboyan kata seperti itu. Silakan karena semboyan. Sekarang kalau kita mengerti tentang ilmu, ternyata setelah huruf alif adalah ta, ini di dalam ilmu fikih disebut dengan salat. Tuh disebut salat sudah. Pertama-tama itu kehidupan kita itu kada menyelisihi apa yang kada diselisihi. Apapun yang kita lihat kita kada menyelisihi. Sesungguhnya yang kita lihat adalah huruf alif sebertaan roh semua tuh kita kada menyelisihi. Kayak itu maksudnya. Jadi apa aja kita adalah huruf alif semua. Kenapa? Karena huruf alif adalah roh masuk ke dalam tubuh manusia disebut dengan jiwa. Maka jiwa inilah yang akan dihisab. Kan sudah ada masing-masing kena hisabnya. Jiwa sudah dihisab. Itu napas ngarannya. Masuk napas ke dalam tubuh manusia disebut jiwa. Al-Quran menyebut ya Tuhan nafsu disebut itu yang dipanggil. Ternyata naf ini kita rusak. Maka orang yang berbuat benar, ya kan? Orang yang melakukan perbuatan benar, kita tidak berani menuduh bahwa orang itu benar. Orang yang melakukan perbuatan yang salah, kita tidak berani menuduh bahwa orang itu salah. Apabila kita menuduh orangnya, berarti kita menuduh huruf alif. Itu yang sangat hati-hati kita. Melihat orang membaca ushali, jangan tuduh orangnya. Tuh, bulikkan langsung ke sini. Ini urusan sidin nih juga. Ini huruf alif nang bulik seorang. Nang betul, nang bamaulitan kah nang kadang. Tuh, bebas. Semua rangkaian sudah Allah susun. Nah, jadi kita analogi sebuah ilmu itu. Kalau ada sejarah ilmu huruf, ya, kemudian ada dengan hukum fikih, kemudian ada cerita atau sirah kehidupan atau kematian setelah kehidupan, apa yang terjadi di dalam kubur, di mana bertentangannya dengan susunan huruf. Makanya kita menegaskan susunan huruf hijaiyah tidak menentukan urutan penciptaan huruf. Bukan itu susunannya tuh. Jadi kita tahu. Ternyata alif dahulu hanya huruf ta. Tapi ingat, ini huruf yang tersirat terus. Semua huruf-huruf yang tersirat harusnya ada huruf ra nantinya. Kenapa? Ketika ya astaghfirullah Allahumma anta salam Allah ampuni. Logonya adalah huruf ra. Makanya huruf-huruf setelah huruf alif ini adalah rangkaian apa yang dilakukan oleh huruf alif disimpulkan oleh huruf-huruf sesudahnya. Itu maksudnya. Tapi karena kita belajar ilmu huruf harus menyesuaikan daftar. Nah, ya kan? Jadi kita harus perdaftar. Namun ketika di huruf ra akan terungkit lagi kena ke sini. Itulah ternyata di dalam huruf ta ada huruf yang tersirat. Makanya sebutannya istighfar. Di dalam ilmu fikih, ilmu ahkam disebut salat. Bertemu. Pertemuan ia yakin tidak menyimpang lagi, benar-benar bertemu dikokohkan. Simbolnya di bahu kanan, makanya simbol keimanan bahu kanan.
nang diragukan tuh di bahu kiri bisa ke surga bisa neraka tuh huruf jim kan, makanya tuh bentuk huruf H. Nah itu. Sekarang ketika sudah dikokohkan, ya kan, sudah dikokohkan. Nah ini saya jauh karena ini kepada huruf H. Nah ini pertanyaannya, di huruf Sya ini kita benar-benar diuji. Ujiannya itu benar-benar kita itu disuruh meyakini dan kadang melakukan lagi. Bujurlah, iman ini kan percaya nih. Ampun kok ya ampun pian. Percaya kada, bujur-bujur percaya. Takut nih bilang percaya kada, bujur-bujur percaya. Tuh, ya kan? Huruf Sya. Nah sekarang amun ikam percaya, jar Tuhan, ya kan? Percayanya sudah. Amun sudah kena kada berhadapan lagi pang lawan aku. Nah, umpama percayalah masih. Jawabannya apa? Bukan kada berhadapan, kada pernah berpaling. Kada pernah berpaling lagi. Amun kaya itu jar Tuhan, ya kan? Amun ikam sudah yakin, bahasanya mengimani, bujur-bujur beriman sudah. Kada ada lain lagi, bujur-bujur beriman, maka nang titik 3 ini berangkat. Berangkatlah nang titik 3 tadi. Jadi dari 2 sampai ke 3 titik berangkatlah, meleburlah jadi huruf alif, ya kan? Meleburlah, lalu berbuat. Nah, bersimpanlah di situ. Rahasia titik di bawah huruf ba. Adanya huruf ba adalah cerita bagaimana persaksian itu dinyatakan. Nyata sudah. Jadi yang titik ini dulu kisahnya dijalani. Karena kita sudah percaya, karena kita sudah beriman, makanya kekal. Iman itu kekal. Tuh. Orang hidup karena beriman, mati membawa iman tuh maksudnya itu kekal. Iman yang dibawa kita kayak gitu. Persaksiannya inya kada kalain lagi. Tuh rahasia titik di bawah huruf ba. Siapa titik? Roh saikungan, inya saikungan. Ba ini apa? Ba ini perantara, bukan perantara, apa wadah cerita aja, simpul. Rahasia titik di bawah huruf ba tuh banyak kitabnya. Yalah, mengupas rahasia titik di bawah huruf ba, tapi ceritanya lain. Ya, ada kita ini cerita berdasarkan bagaimana kejadian Tuhan mencipta kita sesuai dengan urutan Al-Quran di dalam cerita Al-Quran. Kemudian kita mengungkapkan kisahnya ini sesuai dengan susunan salat pula. Mengungkapkan cerita huruf ini pula bersesuaian kada setelah kehidupan apa yang terjadi itu susunan huruf. Kada menyimpang, dicocokkan dengan kalau kita sudah mati apa yang terjadi ini huruf-hurufnya. Kalau kita hidup hurufnya nang mana? Ini juga nang pertama yang sudah jahir apa nang digawi sambahyang tuh. Ya kan? Tapi jangan langsung sambahyang sahadat tuh. Sebelum sambahyang ini bentuknya huruf ba, sebelum titik 2 apa yang terjadi? Melihat pintu adalah nakut. Itulah yang disebut dengan persaksian. Kalau di dalam rukun Islam disebut dengan 2 kalimat syahadat. Itu maksudnya. Jadi rukun Islam ini hurufnya sesuai urutannya. Rukun iman ini juga bersesuaian. Ada banyak kitab menulis sejarah rahasia titik di bawah huruf ba dengan lain cerita. Ya kan, berdasarkan tafsir. Salahkah? Kada. Mungkin maksud yang menceritakan itu benar. Tapi kalimat mengungkapkan kalimat di dalam kitabnya itu. Kalau orang kada berguru akhirnya bingung. Itu siapa aja rahasia titik huruf? Siapa ba ini? Siapa huruf titik bentuk ba? Sebenarnya kita kadang kalau menyebut ba bang nih, kan ada titik kalau disebut ba. Yalah. Padahal amun berbaris di bawah kada ba.
Ya, kenapa disebut ba? Ya kan padahal barisnya kada ada, kenapa disebut huruf ba? Akhirnya kita ini mulai bahari lagi kekanakan, hanya direnakakan babaya hendak mantis mata anak ini melihat atau kada ditutup ba ya lah ya, merasa itu bila mau takurihing kekanak nih mau takurihing batinya melihat sama apa bedanya teh? Kita hanya dilahirkan diuji ya kan, sadarlah kita lagi kekanakan tengah diuji oleh kita ba huruf ba diuji lah. Padahal ba itu ini kan tidak disebut dengan huruf ba, cuma keumuman. Ba itu cerita daripada tak sya dan cerita itu. Nah, berarti siapa rahasia titik? Kemudian diungkapkan lagi ternyata huruf ba ini ada 14 makna, banyak makna. Dan banyak daripada 14 makna itu diantaranya ada yang disebut bersamaan. Bersama. Seperti pada kalimat Bismillah. Dan bersama ini titik-titik. Aku minum bersama Allah ya. Maksudnya apa? Ada kawa minum aku amun Tuhan nang kadada. La haula wala quwata. Nya ka situ. Karena Tuhan nama nggerakkan aku kau minum bersama Allah. Dua asih. Kemudian dengan nama. Aku minum, aku makan dengan nama Allah. Bersama dengan nama, bedanya di mana? Kalau bersama sudah pasti dua, karena bersama. Tapi kalau dengan nama, inya membawa-bawa nama sidin aja. Contoh, duduk ke warung. Kebetulan yang bawarung ini patuh lawan pembakal. Yalah. Mbak sudah duduk di warung, aku datang di rumah pembakal tadi ya. Ujar sidin bila lapar singgah ke warung sini supaya gratis. Itu ngarannya dengan nama. Menggunakan nama sidin. Membawa nama dengan nama. Nah sekarang kita rasakan minum lawan makan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersamakah dengan nama. Maka artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Membawa nama Allah aja ya kan. Boleh aja juga karena apa? Karena ini urutan ilmu pengetahuan masing-masing. Bersama dengan nama yalah. Kemudian karena, kalau karena ini akhirnya ada perintah atau disebut dengan suruhan. Itu makna daripada huruf ba. Kita kembalikan kepada huruf ba. Ba ini kan akhir cerita. Ya kan? Cerita apa? Betamuan, balilihatan, sudah. Kemudian diuji pertemuan tadi diuji ternyata inya kada lain lagi sah anyar. Jadi seolah-olah huruf ba ini adalah diri kita yang wujud sudah seikungan. Makanya ketika bersama tubuh kita ini bersama roh bersama dia. Allahu Akbar. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allahu Akbar. Kan banyak ya. Kemudian karena aku ya kayaknya kada disuruh sidin kada aku gawe juga. Karena sidin benar ya.
Karena. Berarti karena ini mengandung perintah, merasa disuruh dan merasa disuruh. Kita ungkapkan yang nyata yang kita alami karena. Setelah karena apa? Kan ada 14 ya. Bersama dengan nama karena atas nama. Dengan nama atas nama itu hampir mirip tapi beda. Kalau dengan nama ini membawa-bawa. Tapi kalau atas nama orangnya nang menyuruh. Jar pambakal aku ada undangan rapat mah, tolong sekretaris hadiriakanlah. Atas kehadirannya atas nama. Jadi kita ada ke dunia ini atas nama aja. Atas nama roh. Ini nama utus kita. Mulai mendekati sudah ini. Kan mulai dekat nih. Atas nama. Coba aja hamun kada diutus ke harapan juga ada kesini. Ya kan? Atas nama. Setelah atas nama. Apa kira-kira atas nama? Kita kada belum membuka kitabnya, buku dulu. Kenapa? Ini rasanya kok muncul. Dari 14 makna itu rasanya muncul sudah kita jalani. Rasakan ya? Selama ini itu kita berperilaku bersama dengan nama karena atas nama. Tuh, kita jalani seperti itu. Lagi belum belajar agama dengan nama terus coba aja. Ya kan? Imba sudah mulai tataran mupih belajar agama bersama. Cek ya. Coba aja. Dahulu aku udah tahu. Ya kan? Abah madahi bahwa kita tuh diisi Tuhan. Jadi bila inya ke mana-mana jangan pada ingatlah jahlawan Tuhan dengan nama. Imba sudah sedikit belajar agama. Ternyata aku hidup tuh karena Tuhan menghidupi aku. Berarti bersama. Mulai ada pelajaran agama. Tahu sudah Tuhan yang menghidupakan. Berarti aku kada hidup. Berarti aku ada, aku bisa hidup karena ada. Ada Tuhan, berarti hidup bersama Tuhan bersama. Belajar pulang, belajar agama, mulai belajar. Adanya aku karena Allah. Aku salat karena Allah. Ya kan? Karena sama. Dua ada. Dari bersama dengan nama karena dua ada masih. Rasakan ya kita. Kemudian atas nama. Nah, mulai berkurang keduanya. Coba aja. Datang sorangan. Yalah, atas nama. Tapi masih ada utusan. Ya kan? Berarti masih dua tuh. Masih dua. Setelah atas nama. Ini 4 sudah. 10 lagi. Kita ada buka kitab dulu. Coba rasakan selama ini tuh karena atas nama. Ungkapkan perasaan kita. Rasakan ya? Perasaan yang 14 makna ini ada di kitab. Apakah 14 mau 20 kawa? Karena ini adanya 14 makna ini tidak ada di Quran. Di hadis kada ada juga. Kenapa? Ini adalah ungkapan perasaan orang yang begitu mengenal sudah dengan huruf alif. Itu maksudnya. Makanya kada ada di kitab. Kenapa jangan buka kitab? Perasaan kita masing-masing kayak apa rasanya sekarang? Mengetahui diri kita tak dua atau kada. Ya kan? Tak dua atau kada, di situ ketahuan ungkapan perasaan sesungguhnya.
Jadi ilmu huruf yang diungkapkan oleh Ali, ya kan? Ia mengungkapkan pada makna-maknanya, kemudian diteliti. Begitu mengenal dengan huruf alif, dibungkus huruf ba, karena rahasia titik di dalam pelajaran huruf ba ini, ketika ia bersembunyi, ini di pada orang bersembunyi. Titik bersembunyi ke dalam, ke bawah huruf ba aja. Kadanya ke bawah huruf ba, amun dibuangnya titiknya, siapa yang menyebut huruf ba? Ya, ada. Bukan bersembunyi. Bilanya bersembunyi kita dua juga masih, karena bersembunyi. Tidak bernampak aja, bukan tidak bernampak juga. Kalau mengartikan bentuk huruf ba ini, kira-kira kita sebut huruf ba jo alif kan lamun kada bertitik, hendak menyambut apa alif ya. Lalu kita sebut ini wujud, ya kan? Ini jatuh, kan seolah-olah itu. Padahal apa? Yang wujud ini cerita daripada si ya tadi, berarti yang wujud ini kada ada. Ini ceritanya aja. Nangaran cerita itu ya kada ada. Karena sesungguhnya cerita itu adalah milik yang menjalani cerita. Jadi cerita itu adalah berwujud. Kada ada berwujud, maka la ilaha illallah itu wujud. Jadi bukan bersembunyi. Kita kadang-kadang lagi menyebut bersembunyi. Tapi yang mengarang kitab itu ia mengatakan bersembunyi, karena bilanya maulah kitab kalimatnya kadang-kadang alih. Ya, bukan salah pemahaman kita yang hati-hati. Apa kira-kira? Ini 4 sudah. Dari yang 4 ini nyata sudah kita jalani. Bismillah. Nah, asalnya, ya kan? Alif. Kemudian Ismullah, ya kan? Ismullah. Tapi apa? Nih. Tuh asalnya. Kita rangkai. Ba, alif, b, alif, lam, ha. Nih, huruf ini akan menjawab perasaan kita. Rasakan oleh kita. Kita akan memecahkan perasaan kita selama ini tak dua atau kada. Huruf alif setelah huruf ba. Di dalam ilmu, ya kan, tulis Al-Quran, ilmu huruf, tulis menulis, atau makhrajul huruf. Ada beberapa huruf itu yang boleh diraih, disambung awalnya aja, akhirnya kada kawal lagi disambung. Contoh huruf alif. Adakah di dalam Al-Quran tuh huruf alif dahulu sebelum ada huruf-huruf yang lain rangkaiannya? Cek. Kemudian huruf ra, setelah huruf ra ada kada sambungannya? Setelah huruf dal ada kada sambungannya? Tapi sebelumnya ada, ya kan? Ada apa rahasianya di situ? Ada apa kira-kira rahasianya? Ini gambarannya itu. Jadi di dalam menulis itu ada huruf-huruf yang kada boleh diraih, harus berdiri sendiri. Kita lihat huruf asal Bismillah. Nah, ba ini adalah ketika kita sudah mempersaksikan titik bersembunyi ke bawah, biar aja kita sebut bersembunyi karena ini rekaman. Bersembunyi. Berarti ini huruf ba nang ba titik ini adalah cerita bahwa sesungguhnya persaksiannya itu sudah diterima atau sudah menyaksikan. Persaksiannya itu sudah nyata. Ya kan? Ketika persaksiannya itu nyata, asalnya bismillah itu kan tulisannya aslinya ini kan? Bismillah. Asalnya ini tulisannya. Bismillahnya itu asalnya.
Ada huruf ba dulu berai. Dihilangkanlah huruf ba menjadi bismillah. Dan kenapa huruf alif dihilangkan? Kita ungkap sejarah. Ba dikurung. Ini nyata. Awalah menambahinya kasihnya ke bawah. Tuh. Kita mengungkapkan huruf bersama dengan nama karena atas nama. Ketika rangkaian huruf ini. Dan ini nyata nih. Apa yang cocok kalimatnya di sini karena nyata. Tidak bersama, tidak karena dengan nama atas nama. Nyata. Sehingga ismullah. Jadi asalnya tuh ismu. Nyata. Ketika sudah nyata adalah nangkawa ditulis dengan huruf kalimatnya tuh. Ayo. Kalau sudah nyata, bisakah kita membuat hurufnya? Kada bisa diulah huruf. Inilah laisa kamislihi syai'un. Kada kawa. Bila masih kawa menjawab ada huruf dan suaranya berarti belum nyata. Kenapa kita kada kau menjawabnya? Tak begitu kita mengenal kepada huruf alif siapa roh nang sesungguhnya. Kada kau berkata-kata lagi kita sudah, karena sudah selesai ikungan. Kada ada huruf dan tidak ada suara. Tuh. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kata-kata yang mengungkapkan lagi. Lenyap Bismillah itu. Jadi dari 14 makna itu ini rumus jawabannya. Karena nih sin dari alif, mim dari habislah cerita. Tidak ada lagi. Semua makna itu hanya menggambarkan daripada bagaimana ternyata aku selama ini begini hanya begitu di titik kesadaran paling puncak kita la harfin la syautin itu paling nikmat sudah. Nah awalah bahwa diri Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillahi, biar lidah berkata wajjahtu. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati huruf dan suaranya tuh. Siapa huruf dan suaranya? Alif roh. Huruf tuh siapa juga bahannya? Alif dan roh. Kawakah kita mengungkapkan lagi kata kawa lagi sudah. Kedua lah kita situ rasakan ya. Dalam sembahyang, di luar sembahyang tidak ada perbedaan. Kalau sudah mengenal keilmuan kita tahap sampai di sini, tidak ada detik jam yang bisa menghijab kita lagi. Kalau satu detik itu bisa kita menjadi hijab, tadi bisa lagi sudah. Tuh huruf. Jadi huruf ini menceritakan kayak apa nih kejadian kita di dunia selama ini nih. Akal pikir kita menggunakan kemana sejarah huruf sudah membuka. Makanya kada kawa lagi kita anak menulis ini kada kawa. La harfin la syautin, kada ada huruf apalagi suara. Orang-orang yang sudah menembus nyata. Jika tidak ini kada ada betitik. Kenapa? Ketika ini sudah diuji kada pian topang. Siapa juga hikam pian. Siapa juga pian tetap betitik kesini. Nyata kada? Nyata. Timbang sudah kita berwujud kulit, daging dan sebagainya berbentuklah manusia. Masa kada nyata juga masih? Rasa ya kan? Selama ini kita kada nyata. Ternyata ini perjalanan kita nyata lah sudah. Makanya kalau masih bersahadat, berarti ia mempersaksikan. Wani kada menyatakan.
harus menjadi nyata. Itu kan bacaan bila ada nih, semua yang kita baca, apapun yang kita baca di dalam sembahyang bersama dengan nama, karena atas nama. Ini seumpama kita membaca kalimat takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca syahadat, tapi gugurnya ke sini. Seumpama aja. Leburkan semua. Asalnya terus. Nah, ya nangkal itu pas padih ya loh. Padahal nang padih itu nang nikmat kita nikmati nyata kada padih itu. Coba lah, padih itu nikmati aja bujur-bujur sampai siup. Jalah, biar Tuhan cara aku menyampaikan kepadaku, aku tingkatkan derajat sakitnya, sampai ke atas siup, rabah siup. Sakit lagi. Betamuan sudah. Tuh. Jadi ismullah. Jadi kalau kita bongkar asal kalimat bismillah ini nih, baru kita tahu jawabannya nyata. Kalau sudah nyata, apa lagi aku betampai roh nih? Kada betampai lagi rohnya. Tapi ia bukan hilang. Cek ya. Jadi ismullah akhirnya dibaca bismillah. Siapa yang nyata? Alif lam ha, tuh nang nyata. Bismillah ini menyampaikan ceritanya aja. Nih persaksian nyata, karena nyata jadilah diri. Tuh ya, nyata sudah jadi diri kita sekuku. Tapi diri adalah adalah roh. Disangui juga, dibatasi juga pulang dengan huruf mim adalah roh. Maka siapa yang nyata? Alif lam ha, alif afalnya, bentuk nama dan rupa, sifatnya nya ini wadah. Nyata. Cuman yang tergelincir itu nyatalah Allah kita ini tak akui kepada zat. Ya kan? Akulah Tuhan dalam hati zat itu nang mengaku nang jadi Tuhan, bahwa kalian aku yang menciptakan, seolah-olah itu pemahaman nih, paham yang salah. Padahal apa? Nyata pada apalnya roh sabarataan. Roh siapa? Bila sudah gugur kepada roh, kita kan ada lagi huruf dan suaranya. Nyata adalah dia. Ana antallah. Itu maksudnya. Jadi mengungkap rahasia huruf ba ini, kalau kada huruf sebelumnya kada dipecahkan, ya nang rahasia titik di bawah huruf ba ini kita nang berabut mencari kehandakan juga jadi rahasia nih. Lalulah dimanfaatkan huruf ba. Contoh, ya kan? Aina tulis huruf ba. Nah, tulis huruf ba. Bahwa 6 titik itu aku di bawah. Bahwa 6 titik itu aku jadi bawah. Ditulislah budaya. Dibungkuslah dengan huruf. La makhluk seberataan. Lalu ay menitik. Huruf ini adalah tergantung napas yang membuat. Kalau ia membuat dengan napas mengarahkan kepada keburukan, maka letakkan kepada tempat apapun akan menjadi buruk. Kalau napasnya kepada kebaikan, letakkanlah apa sesuatu yang akan kita inginkan menjadi baik. Jadi baik. Ini kunci daripada semua diri.
kunci daripada semua peristiwa di muka bumi ini kuncinya. Kenapa? Fuzur dan takwa. Ini ngarannya fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Nih hurufnya. Ini kurang jelas nih. Pasti bingung di sini. Yalah. Tanpa huruf ba boleh. Tuh. Sin, mim dan waw. Tuh fa'alhamaha fuzuraha wa taqwa. Jadi ini pernah kita gunakan. Orang ini duduk baumut saja. Jadi kita pandiri, kita tulis di meja, kita duduk di warung. Duduk di warung pakai tangan aja. Tulis di huruf ba. Tak tulis huruf ba. Hendak membuktikan orang ini. Setelah ditulis huruf ba, hanya kita titik, hembuskan nafas. Siapa yang di bawah huruf ba? Tahu kata kita, roh seberataan kan? Adalah nangkau dirahasiakan. Hanya kita tulis lam mim waw, lam ha mim, alif lam ha shin mim waw, alif lam ya, waw ta mim. Mim ini bisa dua. Hanya kita garis makhluk juga seberataan nama dan rupa. Begitu kita selesai menulis ini, dikira garis biasa, hembuskan napas ke orang itu langsung berapa? Langsung berapa? Bukti akan kita sekali buktikan, maka robohnya hantu pulang ke lantai. Tuh kalau hendak menggunakan huruf ba, tulisnya huruf ba. Karena kita sudah berhadapan, kada perlu cari kertas. Tangan aja bermain. Tangan itu kisahnya apa? Apakah aja kisah itu? Ya apa? Itu rahasia. Titik di bawah huruf ba sudah kita gunakan. Sudah. Jadi di atas ini bisa huruf yang lain. Cuma kuncinya ini harus disimpan tuh. Jadi boleh kita hapus. Nah ini kita hapus. Pokok daripada semua masalah di muka bumi adalah ini hurufnya. Tuh. Halusi kah? Semua apa aja kalau kada dikunci pakai ini, kada mau jadi. Apa aja? Ada duit. Ini aja hurufnya, kada usah kali-kali. Kehendak lawan duit itu supaya apa? Nang salambar menjadi berlipat-lipat. Lipat duitnya. Lipatan duit itu kan wujud. Tuhan itu maulah roh, Tuhan olah rohnya jadi manusia. Sekarang kehendak kita apa? Supaya berlipat-lipat, lipat 4 tulis ini. Nah, hendak di antara 2 lipatan. Buskan. Supaya duit itu berlipat, lipat membawa hasil yang banyak nang salambar. Jadi coba aja duit itu selambar lipat 2, lipat pulang. Jadi berapa lipatan? Bukan lipat 4 jadinya itu. Lipat 2 jadi 2, lipat pulang 4 8 jadinya. Ya. Tuh, nih rahasianya hurufnya. Tapi harus tahu rahasia titik di bawah huruf ba. Pakai hadap yang sudah tahu tuh tesnya. Jadi kalau hendak mandak huruf ba di sini, boleh kada diandaki itu kada apa-apa. Bila inya kada patuh, kada tahu ngarannya, paksa mandak huruf ba nanti ulah. Nara tahu ngarannya bahwa nang aku kada tahu ngarannya, nang di hadapan gua tuh ini juga orangnya dah. Budaya ini karena ilmu huruf dan sepigi huruf bagian sudah. Nah jadi kita simpulkan, kita melanjutkan ilmu huruf
yaitu 3 huruf dalam bentuk huruf yang sama, yaitu ta, sya, dan ba. Namun susunan di dalam buku adalah dari ba, ta, dan sya. Maka terungkaplah bahwasanya susunan menurut cerita roh diri terperi, tubuh kita diri terdiri, dan kita menjalani kehidupan, kemudian kita menjalani kematian sesudah kehidupan, menjalani hisab sesudah kematian. Ini berdahulu seberataan ta, sya, dan ba. Maksudnya apa? Persaksian. Malihat ka masih kadakah lawa Tuhan disebut dengan surat itu. Pertemuan kita akan diuji. Namun keimanan, pertemuan yang kokoh, melihat yang kokoh kadaka lain lagi, dikukuhkan ini bentuknya daripada huruf sya. Karena kita sudah kokoh dan disebut di dalam ilmu syariat, ilmu fikih, orang-orang yang beriman, maka nang batitik tadi meletakkan diri di bawah bentuk jukungnya tadi. Inilah yang kita maksud, yang sering dibaca. Apa saja awal-awal kita hidup ini hendak melakukan apapun harus bismillah. Nyata kada nang hendak kita lakukan, nang melakukan nyata kada. Kita membaca bismillah, hendak minum, melihat cangkir lawan banyu aja kada nyata pada roh. Nyata kada. Kita nang melakukan nyata kada, nang kita ambil nih nyata kada, nang kita makan nyata kada. Itu saat itu bismillah. Tidak ada huruf, tidak ada suaranya, la harfin la sautin. Bismillah, ambil banyu, kada ada huruf dan kada ada suara, karena sudah tahu. Itu maksudnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kajian kita membedah ilmu huruf, yaitu sudah pada tingkat alif, ba, ta, dan sya. Insya Allah pada minggu depan kita akan membahas masih pada bentuk huruf yang sama, yaitu pada huruf jim, ha, dan kha. Insya Allah kita lanjutkan di minggu depan mengupas cerita daripada bentuk huruf yang sama ini dengan 3 huruf namanya. Insyaallah kita tutup dulu kajian ini, baru setelahnya kita akan adakan tanya jawab seperti biasa kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.